Jadi TikTokers itu gampang-gampang susah. Apalagi kalau misalnya kita bisa maintain view kita untuk konsisten setiap konten. Itu juga susah banget. Tapi ada satu teman gue namanya Rifa Mulyawan dan dia berhasil maintain kontennya untuk bisa minimal 1 juta view lah setiap kontennya. Dan gimana caranya dari yang awalnya juga dia nggak bisa sampai sekarang bisa. Bagaimana juga cara approach membawa konten dalam bentuk edutainment. Ini yang mau kita bahas. Stay tune. Oke guys, hari ini gue ditemenin sama Rifa. Rifa, silakan kenalkan dulu siapa. Halo guys, gue Rifa. Apa aja nih? Belum ada briefingnya nih masalahnya. Halo guys, gue Rifa. Kalau di Instagram, lu bisa nemu gue di @rifamulyawan atau di TikTok @rifa.mulyawan. Rifa ini kan seorang content creator, TikTokers ya. Dan kalau misalnya lihat di TikToknya itu udah hampir setiap video itu mencapai 5 juta views. Waduh, nggak setiap video. Ini agak berlebihan apa William? Dan ini yang mau kita bahas sebenarnya. Kita pengen kulik gitu ya. Tapi sebelum kita jauh masuk ke sana, pengen lo ceritain dong gimana sih perjalanan lu ketika pertama kali membuat konten nih. Pertama kali tuh lu main di medium apa dulu nih? Ya, dulu gue agak lupa tahun berapa ya. Cuma gue memulai itu di blog lah ya. Di blog waktu itu. Kemudian sekitar tahun 2014 atau 2015 ya gue coba Instagram lah ya. Mulai main-main Instagram. Ya akhirnya sampai dengan di tahun lalu mencoba di TikTok. Pas awal-awal lu masuk ke dalam dunia konten gitu ya, apa sih struggle utama lu? Konsistensi. Sampai sekarang sebenarnya itu susah banget sih. Jadi kayak gue dari zaman ngeblog dulu ya, kayak wah gue harus nulis nih seminggu 1 tulisan gitu kan. Wah itu kenyataannya ya 2 bulan 1 tulisan gitu. Kayak Instagram pun begitu. Sekarang TikTok pun juga sama. Cuma ya akhir-akhir ini lagi mencoba diperbaiki gitu. Tapi kan back then itu ya, lu pernah berkolaborasi ya. Yang gue tahu tuh waktu itu gue ngeliat ada Rifa dalam program sama AirAsia. Oke. Nah cerita sedikit dong gimana sih lu bisa masuk ke dalam program itu gitu. Padahal kan Rifa adalah kita. Maksudnya gimana tuh? Pak Rifa manusia biasa bukan siapa-siapa gitu ya. Saya juga heran kenapa diundang. Jadi, nah itu dia. Saya tiba-tiba aku ditelepon ya dari AirAsia, terus katanya baca tulisanku di blog waktu itu. Sama beberapa postingan lah di Instagram yang aku emang suka mention AirAsia dulu. Karena waktu itu kemana-mana memang pakai AirAsia ya. Terus ya cuma karena nulis di blog, aku kayak ya berterima kasih gitu lah ya gara-gara AirAsia bisa kesana kesini gitu. Sampai akhirnya diajak lah ke sebuah acara waktu AirAsia Bloggers Community Gathering. Jadi di Jakarta bersama dengan pokoknya total tuh 50 influencers dari 12 negara di Asia. Keren banget lah. Kayak gitu. Karena sesimpel lu satu nggak punya intensi kan sebenarnya untuk ibaratnya ngepoke AirAsia supaya lu di notice gitu. Yes. Waktu itu emang beneran nulis cuma karena ya mau terima kasih sih, karena waktu itu gue nggak kepikiran aja bisa naik pesawat gitu kan, sama mau ngasih tahu gitu ke orang-orang tips-tipsnya gitu ya kalau lo dapetin tiket murah dari Asia gitu. Dan nggak kebayang aja tiba-tiba dihubungin dan dianggap sebagai salah satu influencer itu gitu untuk sama-sama ikut event mereka di Jakarta. Gue yakin itu satu hal yang jadi reward ya buat kita gitu. Ketika banyak orang yang content creator itu mikir gimana ya caranya bisa dilirik sama brand dengan bikin konten-konten yang ibaratnya pengen ngepok tapi akhirnya nggak kelihatan juga. Tapi lu yang waktu itu follower berapa sih, Pak? Aduh nggak banyak lah. Waktu itu 2000 sih. 2000 ya? Tuh, 2000 follower aja udah bisa diajak kolaborasi sama AirAsia. Dan itu masih sampai sekarang atau udah berhenti? Terakhir masih di TikTok kita karena sebenarnya kan sekarang AirAsia juga lagi agak vakum ya sebenarnya ya. Tapi sebelum mereka vakum kemarin ada promo terakhir tuh yang jual tiket ASEAN Pass itu. Nah itu gue juga salah satu yang diajak buat promo di TikTok. Jadi relationship-nya itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi panjang ya berarti ya? Udah hampir berapa tahun tuh berarti? Udah 4 tahun. 4 tahun ya, gitu ya? Di berbagai platform juga, pernah di Instagram juga sama di TikTok juga beberapa kali. Oke. Berarti pengalaman itu akhirnya membuat lu tetap melanjutkan karir lu sebagai content creator? Salah satunya. Jadi ya gue merasakan bahwa membuat konten sampai ada orang yang kemudian menikmati, apalagi sampai terinspirasi, ya membuat menyenangkan lah gitu. Cuma dari kecil gue emang waktu itu pernah bermimpi untuk mengunjungi semua negara ASEAN ya. Jadi waktu itu gara-gara sebuah pelajaran lah di SMP tentang ASEAN. Dan akhirnya ya gue mewujudkan itu gitu. Dan itulah yang gue tulis waktu itu di blog gue. Jadi gue mewujudkan mimpi gue keliling 10 negara ASEAN itu.
bersama si AirAsia ini gitu. Tapi di luar ASEAN itu ya beberapa negara juga sih, di Eropa juga sama Asia juga gitu. Oke. Sekarang fast forward ke TikTok. Ketika dulu di Instagram 2000 follower, sharingnya foto, terus kemudian pas TikTok itu gimana tuh cerita awal-awal transisinya? Awalnya, jadi sama seperti halnya orang-orang mencoba TikTok di awal mungkin ya. Awal mulai dari kayak ikut tren dulu gitu. Joget main TikTok. Nggak joget sih, gue nggak bisa. Tapi apalah yang lain gitu, ada tren-tren yang lain gitu. Ikut aja gitu kan. Tapi ya udah gitu aja, dan gue tidak menikmatinya karena gue nggak bisa gitu ya, termasuk si joget itu. Nggak bisa, langsung gue archive. Nah, gue mencoba lah waktu itu untuk kayak oh iya ya, bisa juga kayak ini cari-cari footage lama gitu, footage yang pernah gue ambil waktu traveling. Udah gue edit, cari ceritanya, gue bikin VO-nya, dan akhirnya saat itu tahun lalu ya beberapa video yang gue share itu FYP gitu ya. Dan udah gue lanjut, kayaknya oke deh kalau gue share cerita gue selama traveling dulu gitu. Jadi cerita-cerita traveling dulu itu yang lu angkat lagi? Iya. Jadi kalau tahun lalu cerita plus footage-nya sebenarnya gitu. Tapi mengalami pergeseran tahun ini sebenarnya. Karena kan sekarang kita udah nggak bisa liburan ya. Semua mau traveling internasional pun pasti di ban ya kan. Yes. Ada nggak bisa lewatin border gitu. Kan ini jadi satu hal yang paling susah nih buat travel creator. Karena mereka bisa bikin konten lagi gitu kan. Jadi apa yang lu lakukan akhirnya? Gue masih tetap mengangkat si travelingnya, cuma karena lama-lama gue juga mulai kehabisan footage, ya kehabisan juga, nggak bisa traveling juga. Dan zaman dulu kan gue travelingnya tuh dulu ya, waktu itu juga tidak mempunyai device yang mumpuni, jadi gambarnya juga pecah-pecah. Jadi gue mengakalinya dengan gue menceritakan apa yang gue alami, tapi lewat gayanya anak-anak di TikTok yang suka lewat tuh kayak POV gitu, yang reka adegan, drama. Nah, gue membuat semacam itu, tapi dengan skenario yang benar-benar gue pernah alami waktu traveling dan gue ceritakan di situ. Sesekali waktu awal gue ceritain, kayak ternyata sambutannya kayak responnya bahkan lebih gitu dibandingkan ketika gue post yang footage terus gue jahit dan pakai VO gitu ya. Sedangkan cerita ini kayak lebih apa ya, lebih menarik, mungkin lebih relate juga, lebih ada maknanya juga kayaknya buat yang lain gitu. Dari seluruh konten yang lo buat, konten apa sih yang akhirnya meledak dan itu membuat tuh akhirnya jadi viral? Oke, yang seingat gue ya, waktu itu pernah viral tuh yang kalau gue ngomong pakai aksen Thailand tuh. Jadi siam, Siam, Palawan, Siam, Ditkapali, Siam Center. Ya bukan bilang parodi, juga bukan parodi sih, karena emang gue sebenarnya mau share juga gitu ya, knowledge juga gitu buat kayak biar nggak shock gitu. Atau kalau di Thailand tuh ngomong Inggris tuh kayak gimana gitu. Sedangkan dan ternyata banyak juga orang yang lihat gitu kan, yang pernah ke Thailand dan ngerasa, iya tuh kayak gitu ya. Itu sama yang akhir-akhir ini adalah yang reka adegan. Jadi kayak POV gitu kalau di TikTok tuh ya. Jadi gua memerankan sebagai gua dan sebagai orang-orang lain yang waktu gua temui saat traveling gitu. Dan ceritanya yang gua reka adegan di sebuah konten TikTok gitu. Tapi di TikTok tuh juga banyak ya yang sering bilang kalau lu tuh mirip kayak Pumpi Purit gitu ya. Itu hampir setiap komen kayaknya suka ada normal itu ya. Terus di setiap postingan maksud gue tiba-tiba ada komen itu gitu. Gak apalah, bagus. Tapi berarti cocok lah ya. Lu kan bisa Thailand dan juga Pum juga dari Thailand gitu. Jadi ada kayak kecocokannya gitu. Ntar masangin foto Pum di sini. Iya. Jadi kan sekarang ini lu udah berhasil nih menemukan konten konten ultimate lah ya. Yang kalau misalnya kita masuk kategorikan ini konten edutainment gitu, dimana lu memberikan edukasi juga, ada insight yang bisa dipelajari oleh penonton lu, tapi lu nyampaikan dengan cara yang menarik kayak gitu. Boleh lu ceritain gimana sih caranya lu membuat konten, kreatif proses belakangnya seperti ini gimana? Karena gue tahu ini pasti bikin capek banget, melelahkan sekali, tapi hasilnya nampol gitu. Oke, gue biasa coba mengingat-ingat ya. Maksudnya kayak pengalaman gue apa aja itu gue list tuh. Gue catat dulu ya pokoknya. Gue menceritakan yang ini. Itu setiap gue ingat pasti gue tulis lah di Google Sheets ya. Dari situ gue mengalokasikan waktu biasanya untuk content planning. Jadi mana nih dari yang udah gue list itu gue ambil satu untuk gue breakdown lagi. Ada breakdownnya itu ada adegannya apa, di situ gue akan ngapain, tulisannya apa gitu.
Jadi satu tema tadi mungkin bisa turun ke bawahnya lumayan tuh, karena kan gue ganti-ganti orang. Jadi gue sampai memetakan ada siapa tokohnya, pakai baju apa, ngomong apa dia, kayak gitulah. Itu untuk planning satu kontennya. Biasa gue kadang-kadang riset juga tuh, takut ada yang lupa atau ada yang salah tuh. Kayak ada nggak ya yang bisa gue bagikan atau ilmu apa yang bisa gue masukin di sini gitu loh. Jadi di luar pengalaman gue mungkin ada socio-cultural tentang negara itu yang bisa gue selipin di situ gitu. Sama kemudian barulah gue ambil satu waktu buat content production, syutingnya itulah. Terakhir baru tuh ada sih content editing juga, jangan lupa, itu lumayan juga tuh soalnya. Nyari-nyari si backgroundnya, kemudian cut-cuttingnya, kemudian ya gitulah, masukin tulisannya juga PR kan di TikTok tuh. Jadi biasanya untuk membuat satu konten dari awal banget sampai itu siap di post itu berapa lama? Ya karena gue bukan full time ya, jadi kan gue kerja juga gitu ya, jadi gue mungkin kadang-kadang baru bisa syutingnya malam atau editingnya juga malam atau pagi gitu ya. Jadi bisa hampir 1 minggu lah ya, 4 hari mungkin. Oh, oke. Ya, berarti 5 hari. Productionnya panjang, kalau endorsement pasti mahal ini nih. Aduh, mudah-mudahan amin ya. Oke, terakhir buat teman-teman yang juga lagi pengen mengejar karir sebagai TikTokers dan supaya mereka juga bisa nih kayak lo punya 5 juta views. Tips apa yang akan lo berikan buat mereka? Kalau TikTok tuh kayaknya suka ya kalau misalkan lo konsisten gitu ya. Itu yang sebenarnya kayaknya gue rasain juga gitu. Ketika gue bikin konten A, besoknya ganti B, ganti C gitu ya. Jadi ya itu wajar lah ya, sebuah proses menurut gue. Jadi dicari dulu mana niche-nya, mana yang lo suka dan mana audiens lo suka. Kemudian kalau udah ketemu, dicoba dikonsistenin. Itu sih menurut gue. Jadi kalau baru mulai ya silakan gali dulu kira-kira lo emang cocoknya di mana, dan tapi jangan, menurut gue ya kalau mau hits jangan terlalu jangan terlalu idealis kali bilangnya ya. Idealis boleh tapi jangan terlalu gitu, jangan sampai yang kayak nggak peduli warga TikTok tuh sukanya apa gitu. Nah menurut gue sih tetap perlu mengetahui kira-kira audiens di TikTok ini karakternya kayak gimana ya, sukanya yang kayak gimana ya. Jadi bisa lo padu-padankan tuh antara yang lo mau sampaikan sama si interestnya si audiens TikTok gitu. Baru hari ini gue nonton di Facebook Summit bahwa konten kedepannya yang akan menarik adalah bentuk edutainment. Gimana kita bisa mengkombinasikan antara approach edukasi disampaikan dengan cara yang entertainment. Dan ini yang akan jadi tantangan buat kita semua, terutama gue juga, bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang menarik juga, nggak membosankan. Jadi buat kalian juga yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, gue akan banyak lagi ngundang teman-teman kreator gue yang bisa berhasil menembus sosial media dengan cara yang mereka masing-masing. Dan kita mau kulik rahasianya di channel ini. Jadi buat kalian yang pengen untuk nonton konten-konten selanjutnya seperti ini, silahkan di-subscribe aja, karena video ini gratis untuk siapapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.